Ya, di sini saya akan menerangkan tentang John Locke dan pemikirannya. Sebelum menerangkan tentang pemikiran John Locke, saya akan menerangkan tentang biografi John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632. Dia adalah seorang filosof dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Dari lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes, post-Cartesian, karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang didominasi di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian Locke juga menekankan tentang pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu pemikiran Locke yang penting berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan, yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Dari perpaduan dua bentuk pengalaman manusia, pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah, diperoleh apa yang Locke sebut dengan pandangan-pandangan sederhana. Pandangan-pandangan sederhana yang berfungsi sebagai data-data empiris tersebut. Ada 4 jenis pandangan-pandangan sederhana. Yang pertama, pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja. Misalnya seperti warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Pandangan-pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja seperti ruang dan gerak. Terus yang ketiga, pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya seperti ingatan. Pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi, misalnya seperti rasa tertarik, rasa heran, rasa suka, dan waktu. Di dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana ini, rasio atau pikiran manusia bersifat pasif atau belum berfungsi. Setelah pandangan-pandangan sederhana ini tersedia, baru rasio atau pikiran bekerja membentuk pandangan-pandangan kompleks. Rasio bekerja membentuk pandangan kompleks yang dengan cara membandingkan, mengabstraksi, dan menghubung-hubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Ada 3 jenis pandangan kompleks yang terbentuk. 1. Substansi atau sesuatu yang berdiri sendiri, misalnya pengetahuan tentang manusia atau tumbuhan. Yang kedua yaitu modi, cara mengada sesuatu hal, atau pandangan kompleks yang keberadaannya bergantung kepada substansi. Misalnya siang adalah modus dari hari, malam juga sama. Terus yang ketiga yaitu hubungan sebab akibat, kausalitas. Misalnya saja seperti pandangan kausalitas dalam pernyataan air mendidih karena dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Sekian, itulah pemikiran-pemikiran John Locke yang telah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.